mulai lagi terkait masalah tadi lokasi yang baru. Mengenai kita ingin tahu tentang bagaimana pengalaman di luar daripada daerah yang sudah menjadi ciri khas Bapak saya, Kabupaten Tangerang ya, yaitu sekarang di kota Cirebon. Semenjak tahun, menurut catatan saya 1995 beliau sudah ditugaskan oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu untuk dipindahkan ke kota Cirebon menjadi Sekretaris Kota Madya Cirebon. Silakan Pak, gimana Pak kira-kira? Berapa tahun di sana? Nah, di Cirebon itu paling 4 tahun setengah aja dengan wali kotanya adalah Pak Muhammad Saprudin, ya. Dan di situ juga ada tidak enak di sekda di situ. Kesannya ya. Kesannya tidak enak. Sebab apa? Pak wali kota itu punya calon jadi jadi sekotda. Di mana teman Bapak juga, tapi angkatan bawah Bapak angkatan pertama, dia angkatan kelima. Dia tidak satu diprogramkan oleh dia untuk jadi sekda. Tapi yang datang Bapak. Gitu. Jadi, selama bekerja di situ, ya Bapak bekerja sebagai sekda, tapi pengarahan apa, perintah apa dari beliau hanya melalui asisten yang satu saja. Itu tidak enak juga, tapi ya Bapak kan bekerja di situ ditugaskan oleh negara, bukan oleh salah seorang wali kota. Alhamdulillah sampai 4 tahun juga di sana, karena semuanya anak-anak APDN, ya Bapak tinggal mengatakan, memang saya jadi sekda, tapi kalau wali kota itu mau nyuruhnya kepada Anda, kemudian Anda minta bantuan kepada Bapak, ya Bapak terima aja. Ya alhamdulillah, pokoknya sampai 4 tahun jadi sekota di sana jalan. Dan dari situ memang betul-betul mandiri. Kalau di sini ada bayang-bayangan mertua Pak Sekda. Kalau di sini ada bayang-bayang Pak Sekda, mantunya Pak Sekda, pantas saja ngomongnya misalnya seenaknya, galak dan sebagainya, pantas saja karena ada backingnya Sekda. Tapi kalau di sana Bapak betul-betul mandiri, asli Bapak sebagai nana pribadi, sebagai urusan APDN. Alhamdulillah sampai 4 tahun setengah. Pindahlah Bapak ke Bogor ya. Bogor. Dalam catatan di masa-masa di Cirebon, Bapak kehilangan mertua perempuan, Mami ya. Ya Mami ya, Mami meninggal dunia saat itu ya. Ya 1-2 tahun di sana, Mami meninggal dunia. Itu momentumnya. Baru datang baru Mama ngejenguk ke sini, Mami dalam keadaan sakit, terus Bapak pulang, minta izin ke Mami. Nanti Mami mau makan gurami di sana. Iya katanya, kata Mami. Begitu Bapak datang sampai ke Cirebon, Bapak sampai datang ke Cirebon tuh, kata apa? Mami meninggal dunia, anak-anak balik lagi. Nah, itu. Dan menurut ini juga ada catatan yang menarik nih terkait masalah penerimaan tamu selama di kota Cirebon menjadi sekda yang baru seumur jagung atau masih 3-6 bulanan di sana. Bagaimana Pak kira-kira? Oh iya. Di situ ada kesan alhamdulillah itu. Ada kolonel, ada beberapa kolonel, beberapa jenderal, bukan kolonel M1 dari perempuan dari MPR RI. DPR MPR RI. Iya. Datang ke Kuningan, datang ke Cirebon. Kata ajudannya, Pak tolonglah diterima dengan baik. Di Kuningan kurang enak. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan dari beliau itu Bapak berdasar pengalaman, pertanyaan cuman begitu mah Bapak memang agak sombongan dikit orangnya. Lah, tahu apa orang Dewan Perwakilan Rakyat, orang datang dari mana-mana. Kalau saya kan dari kecil jadi sekda itu pemerintahan sudah ada di tangan. Kalau dia cuma nanya soal begitu, kata Bapak encer. Begitu kesannya pulang, kata ajudan, Pak terima kasih, kata ketua rombongan. Walaupun cuman Bapak baru 1 minggu, tidak merasa ditampingi, dijawab oleh sekda yang baru seminggu. Tapi saya merasa diterima betul-betul oleh wali kota. Dan saya banyak bahan yang diterima dari Bapak. Alhamdulillah. Nah itu merasa prestasi di situ, merasa percaya diri di situ. Padahal baru 1 minggu ditanya oleh MPR DPR, iya, yang tentara doang yang datang itu. Berarti komisi apa tuh tentara? Komisi 1 mungkin ya. Nah uniknya gini, selama di Cirebon karena memang mandiri, berbicaranya lepas dari bayang-bayang apa kakek Ugi ya, kalau Pak Sekda yaitu Pak Haji Samsul Bahri bin Haji Husin Musa, tentunya kan bisa sedikit bahasa Cirebon yang
sedikit memberikan keilhaman ya. Ada syahadat memakai bahasa Cirebon yang kira-kira menjadi ilmu tersendiri. Alhamdulillah yang 4 tahun itu 4 tahun sama sekali bahasa yang ada di Cirebon tidak ada, hanya dapat penemuan begitu. Penemuan kalimatnya begini, insun anggawaruhi olanana sebenere ing dalem ing wujude kang sakang tunggal akan ada dekakan ing alam kabeh satu nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi itu ternyata isinya syahadat. Oh, insun anggaruhi, sesungguhnya aku ini tahu peruh tuh tahu. Oranana sebenarnya ing dalem ing wujude kang sakang tunggal teh kang ada sesungguhnya Allah nyata kang ada ing alam kabeh satu nabi Muhammad itu utusan Allah. Alhamdulillah, bagus. Berarti itu salah satu-satunya bahasa yang dikuasai oleh bapak saya selama di Cirebon. Dan ini ada keunikan tersendiri. Pada saat beliau di Cirebon, di daerah Wali atau mohon maaf di daerah Kesultanan itu pernah ada namanya acara Festival Keraton Nusantara. Itu gimana kira-kira kesannya Bapak? Nah, barangkali aja raja-raja dari seluruh Indonesia kan datang ke situ. Sultan ya? Ya sultan, tapi kan disebutkan oleh mereka makan raja sultan itu kan. Ya jelas dong, ketetamuan begitu banyak raja-raja di Indonesia, ya Sekda berkecimpung di situ untuk mempersiapkan, karena tentunya bapak-bapak dari tingkat pusat dan dari gubernur dan dari bupati datang. Jadi kita mempersiapkan sedemikian rupa. Alhamdulillah, tapi kesannya sih baik juga dari para tamu gitu. Apa-apa yang disiapkan oleh kita, dan kita tiap-tiap muludan kita naik ke Gunung Jati. Dan Sekda itu menjadi prioritas untuk bisa naik ke sana. Yang orang lain tidak bisa, kita mah bisa naik ke. Jadi pengalamannya adalah bisa menziarahi Gunung Jati dan menjadi seseorang yang panitia dalam Festival Keraton Nusantara. Bisa. Baik, alhamdulillah sudah sampai tahun berapa Pak? 95 sampai 99. Alhamdulillah. Jadi Cirebon kesannya banyak sekali tadi yang dimiliki oleh bapak saya, Pak Nana, menjadi Sekotda. Dulu zamannya masih Sekotda, yaitu Sekretaris Kota Madya Cirebon. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pindah ke Wakil Bupati di Bogor. Baik, selanjutnya kita meneruskan bagaimana kiprah bapak saya bukan di struktur birokrasi yang sudah beliau ikuti di Kabupaten Tangerang atau beliau jalani di Kabupaten Tangerang selama 27 tahun, dan juga lebih di Cirebon itu 4,5 tahun, sehingga sekitar 31 dan 32 tahun mungkin bapak saya sudah berkecimpung di dunia pemerintahan. Selanjutnya beliau ditugaskan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat pada saat itu untuk menjadi Wakil Bupati Bogor. Ya, jadi selesai sudah. Jadi struktur PNS-nya harus pensiun di Cirebon, terakhir menjadi Sekotda Cirebon. Sekarang beralih kepada secara politis di Kabupaten Bogor. Kita lihat bagaimana pengalamannya, kita dengarkan bagaimana pengalamannya beliau terkait mengenai jadinya beliau di Wakil Bupati Kabupaten Bogor. Tahun berapa Bapak di Kabupaten Bogor? 99? Ya, 99 sudah jadi Wakil Bupati Bogor setelah berhenti jadi Sekda Cirebon dan dengan pangkat 3C, 4C. 4C Dan ya? Harus berhenti, sebetulnya belum berpensiun, tetapi harus dipensiun karena betul. harus memegang jabatan politik. Ya. Maka ternyata ada persaingan di situ, ada 7 kata bupati untuk jadi wakil bupati ini. Tapi ente saya akan tunjuk jadi wakil saya di sini. Siapa? Tapi saya mah nggak punya duit, kalau harus datang ke DPR bawa duit. Udah, datang kamu aja ke DPR ngomong apa kek. Tapi ada 7 nanti akan diperiksa. Alhamdulillah
setelah bersaing di Dewan Perwakilan Rakyat, tapi jelas saya tidak pakai duit, tapi akhirnya tanggung jawab bupati mungkin. Akhirnya alhamdulillah saya dipilih dilantik oleh gubernur bersama Rosadi teman saya di gubernuran Bandung, di gedung DPRD Bandung, 2 orang antara saya dengan Rosadi ke Banten, bupati saya di Bogor. Nah di sini memang jabatan politis, pekerjaannya itu karena bupatinya tentara, kolonel lagi, jika nama kan menerima tamu itu kurang senang. Itu hampir tiada hari atau tiada minggu tanpa ada kedatangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dari DPRD kabupaten lain itu datang ke Bogor bertanya tentang cara-cara pemerintahan di sini dalam meningkatkan PAD. Tapi alhamdulillah berdasarkan pengalaman jadi sekda, ya setelah jadi wakil bupati Bogor, karena waktu itu datangnya ketua MPR, DPR yang datang pangkatnya tentara, sedangkan ini yang datang cuma letnan kolonel dan tingkatnya di kabupaten. Dan saya waktu jadi asisten di Tangerang juga saya sering bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat mewakili bupati. Alhamdulillah tamu-tamu itu yang di Dewan Perwakilan Rakyat itu ya berkesan pada apa yang telah kita sampaikan. Betul. Nah itu, jadi pengalaman di sana, pengalaman menerima tamu Dewan Perwakilan Rakyat. Pengalaman lainnya adalah tiada hari tanpa demo. Tiap hari itu ada aja demo, ya bupati harus mengundurkan diri. Tapi kan bupati karena tentara itu mau urusan pemerintahan panana yang tampil. Ya saya alhamdulillah nggak akan takut mati, tidak akan takut dibunuh. Mereka cuma bertanya aja. Tapi alhamdulillah berdasarkan pengalaman gitu, kepada demo-demo juga minta waktu saya 5 menit ya. Udah, setelah itu mereka bubar. Dan alhamdulillah 1, 2, 3 menit, 5 menit selesai bubar dan bisa diselesaikan dengan kerjasama dengan dinas terkait, antara lain dinas tenaga kerja. Jadi pengalamannya alhamdulillah dengan politisi-politisi itu, yaitu dengan penyelenggaraan rakyat. Malahan saya ada ditawari oleh salah satu kabupaten, Pak, kalau di sini Bapak tidak kepakai jadi bupati, ya pindah aja ke daerah saya jadi bupati. Sampai begitu jadi kesannya. Banyak sekali kesannya ya. Ada salah satu yang menerima tamu, yang keduanya adalah menghadapi demo, dan yang ketiga ditawari menjadi bupati di salah satu daerah di Jawa Tengah ya. Ini luar biasa banyak beliau ya. Bapak saya ini alhamdulillah banyak sekali pengalamannya di Kabupaten Bogor, dan top karir menjadi politis itu di Bupati Bogor, wakil Bupati Bogor ini ya Pak ya. Sampai kurang lebih sampai 2004. Jadi satu periode 1999 dan sampai 2004. Nah ini uniknya di Bogor ini salah satunya adalah memilikinya aset yang memilikinya pertumbuhan ekonomi dan jumlah masyarakat yang padat. 4 juta penduduknya. Dan gimana nih kira-kira menurut Bapak nih? Ya dulu kan penduduk Cirebon cuma 250.000. Ya. Sedangkan pindah ke Bogor 4 juta. Ya tentunya APBD-nya kan beda. Kalau APBD di sana cuma 25 juta, di sini kan 250 juta. Maka 250 juta itu selama saya meningkat sampai kepada hampir 1 triliun selama kurang lebih 4 tahun setengah. Nah di sini yang tidak enaknya itu saya menyebarluaskan APBD Perda, dianggapnya saya menyebarluaskan rahasia negara. Padahal justru APBD kan itu adalah dibuka untuk umum. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno dibuka untuk umum. Tapi kalau saya menjelaskan pada orang lain, dianggapnya oleh sekda terutama waktu itu bahwa saya menyebarluaskan adalah itu rahasia negara. Nah, ini yang tapi akhirnya ya entah karena apa akhirnya sekdanya mengundurkan diri 3 bulan kemudian. Ya baik, intinya pengalaman ini yang harus diberikan. Jadi memang dalam birokrasi tentunya di jabatan politis banyak sekali timbul hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Kayak di demo, juga di menerima tamu dengan tidak yang banyak lah ya, itu kan pasti capek juga ya. Yang keduanya adalah tadi ya disangkanya bahwa memang ada beberapa yang
menjadi satu polemik, yaitu sulitnya disangkanya membocorkan rahasia, padahal APD merupakan sudah hal yang lumrah untuk terbuka untuk umum setelah di ACC oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentunya di Kabupaten Bogor. Dan kita gini, apakah ada kesan tersendiri terkait masalah luas wilayah Kabupaten Bogor yang melebihi daripada 40 kecamatan. Ya, kota Cirebon yang sebelumnya hanya 5 kecamatan. Silakan. 40 kecamatan ini. Ya iya. Kemudian kita kan mengkoordinir para wedana karena kita juga berpengalaman jadi wedana. Wedana ada pada saat Ada itu, juga ada wedana ya. Dikoordinir juga para wedana. Kemudian kita keliling ke wadanaan itu, alhamdulillah. Wedana juga kadang-kadang ada yang memberi uang kepada saya, kata saya, Pak Wadana, luas mana operasionalnya, operasional gede mana antara wakil bupati dengan wadana. Alasannya kan bapak tidak makan, katanya, untuk makan di jalan aja. Lain kali jangan begini, saya harus dibawa ke tempat yang ada produksi yang Anda pimpin, misalnya binaan. Sekalian Pak panen, nah dari hasil panen bawa beras lah ala kadarnya. Datang ke tempat duren, nah pulang bawa duren, bukan bawa diberi duit. Jadi hasil pembinaan itu yang saya enak gitu. Kalau dari uang cuma 100-200 bukan, saya uang operasional lebih besar daripada sang wadana. Jadi tetap membina kepada mereka itu bukan orientasi ke duit, orientasi kepada pekerjaan, orientasi kepada pembinaan. Kalau dengan pembinaan itu ada manfaatnya akan banyak daripada dengan duit. Kira-kira begitu. Alhamdulillah lah. Dengan wadana jadi akrab, dengan camat juga akrab. Sebab tidak ada camat-camat yang dimintain duit oleh bapak dalam jabatan, nggak ada. Oke, baik. Kepala dinas juga nggak ada yang dimintain duit oleh bapak selama jadi wakil bupati. Ada yang beri, alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa. Toh cukup dengan gaji juga jabatan yang ada cukup. Oke, jadi ini pesannya ya, salah satunya adalah kita sebagai pegawai negeri itu cukup dari sisi gaji juga, alhamdulillah. Kalau kita baik dalam mensyukuri ya, salah satu itu ya. Jadi baik, ini sudah banyak sekali nih kita berbicara dari awal ya. Uniknya yaitu bukan hanya di birokrasi tapi juga di akademisi. Beliau tercatat sebagai dosen Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dari tahun 78. Nah, 78 bagaimana kesannya di sana dan apa bedanya dengan dunia birokrasi, kita simak, yaitu gambaran singkat dari Unis Tangerang yang dilalui ya atau dialami oleh bapak saya selama di sana, dan juga pesan apa sih kira-kira yang bisa disampaikan kepada kita. Silakan. Alhamdulillah begitu lulus dari STI Alam RI 1978. 10 tahun kemudian Kan jadi dosen. Iya. Plus jadi kepala bagian pegawai. Nah, tentunya akan melengkapi apa-apa yang kita kerjakan di pemerintahan, kemudian disampaikan di ruang dosen kepada para mahasiswa. Jadi tidak dalam mengadakan kuliah itu tidak pure semata-mata teori saja, tapi dengan praktek-praktek juga disampaikan begitu. Di Unis Tangerang. Setelah jadi wakil bupati, alhamdulillah diangkatnya jadi rektor Unis, karena pernah dulu sebelum jadi rektor itu saya pernah menjadi WR, sebelumnya dekan dulu, dekan Sospor, kemudian naik jadi WR 3, dari WR 3 naik jadi WR 1, dari WR 1 saya naik lagi menjadi rektor 1 ya. Ada WR 1. Kemudian saya naik lagi menjadi rektor Unis. Saya menjadi rektor Unis dari 2004 sampai dengan 2008. Nah, yang uniknya itu saya baru S2. S2-nya adalah diambil waktu jadi Sekda Kota Madya Cirebon. Lulusnya jadi Ganesha. Alhamdulillah begitu masuk di sini S2. Yang uniknya apa? Kan di bawahnya profesor semua, ada 13 profesor yang sedangkan saya juga di situ mendirikan S1, S2 sosial politik, kemudian itu kemudian MH ya, manajemen hukum. Nah, di bawah saya itu profesor semua, alhamdulillah.
Tapi karena di situ Universitas Islam, saya minta kepada profesor yang ada itu supaya setiap mata kuliah itu dikaitkan dengan agama. Oh, itu pesannya ya. Iya, pesannya dikaitkan dengan agama. Apapun ilmunya selalu dikaitkan dengan Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin itu ya Pak ya? Iya, harus dikaitkan sama apa? Kullu ilmuha indallah, semua ilmu itu datang dari Allah. Kita itu dulu tidak tahu apa-apa, tapi begitu dari mata, telinga, hati, akal itu, akhirnya kita akan jadi pinter. Tadinya kita tidak punya apa-apa, tapi karena ilmu datang dari Allah. Oleh karena itu kita suruh mata kuliah diorientasikan kepada Quran dan hadis. Oke, pesannya bagus itu. Bapak dari tahun berapa? Tahun 78 sampai kemarin di Kemarin 2000. 2019 dipensiunkan jadi dosen. Jadi kalau Kalau catatan jadi rektor mah 2004 2008. Tapi selanjutnya tetap jadi dosen sampai 19. Di 2019. sini catatan dari tahun 78 sampai tahun 2019 di-SK-kan oleh Rektor Unis, telah mengabdi selama 41 tahun di Universitas Islam Syekh Yusuf. Apakah ada perbedaan antara akademisi dengan birokrasi? Sebetulnya ada tentunya. Kan itu kan pure teori. Kalau di sini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Dengan turunan. Kepres dengan turunannya. Kalau di sini kan berdasarkan pendapat profesor doktor semua berbagai ahli profesor, tentu berbeda. Kalau ini kan Undang-Undang Dasar, kalau ini kan teori. Nah, kalau dia ada sedikit perbedaan. Tapi kan akhirnya jadi diparalelkan, diseimbangkan antara teori dengan praktek. Oke, kalau gitu sudah. Waktu bekerja di pemerintahan berorientasi pada undang-undang. Kalau berorientasi ini berdasarkan pendapat para peneliti, profesor doktor untuk mata kuliah. Oke. Tapi saya minta tambah Quran dan hadis. Hadis. Sehingga tidak ada skripsi dengan judul yang tanpa ada Dasar dasar daripada Al-Quran dan Al-Quran. As-Sunnah. Kalau judul itu apa, kira-kira Qurannya apa, hadisnya apa. Oke, baik, ini catatan penting. Judul skripsi mahasiswa A, B, C, semua ABC itu harus dikaitkan dengan Al-Quran. Apapun kaitannya, apapun permasalahannya, dan bagaimanapun permasalahannya, bagaimanapun tujuannya, tetap harus dikaitkan dengan Al-Quran. Mungkin itu pesannya. Ya. Ya. Nah ini terakhir, ya, kesan pesannya selama Bapak menjadi birokrat selama lebih daripada 35 tahun, mengajar di Unis Tangerang selama 41 tahun ya, dan juga sekarang menjadi penasehat MUI Kota Tangerang di masa jabatan 2020 Ya, dari 2020 2025 ya. Nah, jadi, pesan the last question atau the last statement, jadi closing statement pada pertemuan kita kali ini di acara atau di momentum ulang tahun Bapak saya Pak Haji Nana Suryana bin Suhandi, untuk merayakan berbagi kisah terkait mengenai ulang tahun beliau. Pesannya singkat saja selama kita rangkum perbincangan kita semenjak tadi sampai sekarang. Silakan. Ya, pesannya mah orientasi aja bahwa bekerja itu adalah ibadah semata-mata karena Allah. Jadi kalau kita bekerja itu semata-mata dalam mendapat keridhaan Allah, jadi ringan hidup ini. Kalau orientasi kepada dunia saja, dunia ansih, berat. Ya, tapi kalau ini adalah orientasinya ada pada akhirat, karena semuanya itu kan illa biidznillah, semuanya dengan izin Allah. Apapun yang dikerjakan oleh kita, apapun hasil yang kita terima, itu izin Allah. Waktu senang, izin Allah. Ada penderitaan, izin Allah. Teringat, Allah tidak mendolimi makhluk ciptaannya. Ingat aja itu. Tugas kita adalah menyeru kepada kebaikan. Tetapi pada waktu menyeru, jangan ada perselisihan. Andai ada perselisihan, harus kembali kepada Allah. Ini adalah kehendak Allah semata-mata. Toh kita akhirnya akan kembali kepada Allah. Jadi saya pesankan supaya selalu berorientasi, mempunyai hidup itu orientasi kepada Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Itu juga termasuk pesan ke anaknya Sugi Suregali. Salah satunya itu, terima kasih Pak, di momentum ulang tahun Bapak ini yang ke-78 tahun. 78 tahun Bapak saya itu masuk tahun Masehi. Tapi bila mana masuk Hijriyah, beliau sudah 80 tahun. Tambah 2 tahun ya? Tambah 2 tahun. Karena 1 April 1943 ke 1 April 2021. Alhamdulillah selesai sudah
bincang-bincang dengan ayahanda Bapak Nana Suryana bin Suhandi ini. Alhamdulillah banyak pesan dan pengalaman tentunya yang bisa kita share di perbincangan kita kali ini. Dan tentunya doa saya kepada orang tua saya yaitu tetap sehat, tetap panjang umur, dan tetap diberikan semangat hidup, dan orientasinya selalu kepada biiznillah, jadi selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya bapak saya aja, kita semua ya, bagaimana kita meraih untuk ridho Allah. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang tim ini saya aturkan selamat ulang tahun kepada bapakku, Bapak Haji Nana Suryana. Semoga sehat selalu ya Pak. Terima kasih, dan kau supaya jadi penerus bapak dan menjadi anak yang soleh, selalu bukan ridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ridho Allah hidup itu ya, bukan mencari harta benda tapi mencari ridho Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.